Sudah Kak Yoel, sudah. Udah ya. Suara kakak jelas nggak di nota? Masih putus-putus, Kak. Suara di kelas? Kadang nyambung, kadang putus. Oke, sebentar ya. Kakak login dari HP juga. Halo. Ya, bagus Kak, bagus. Kalau dari sini bagus ya? Iya Kak, bagus. Oke, kalau gitu, kalau share screen di laptop bisa kelihatan nggak? Gimana Kak, gimana? Kalau share screen-nya bisa kelihatan nggak di layar? Oh, kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan Kak. Oke, kalau gitu kita lanjut, teman-teman. Nah, kita masuk ke yang namanya skala nominal. Nah, skala nominal yang paling sederhana disusun menurut jenis dan kategorinya atau fungsi bilangannya hanya sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik dengan karakteristik lainnya. Ciri-ciri skala nominal yaitu hasil perhitungan tidak dijumpai bilangan caca, angka yang tertera hanya tabel saja, tidak mempunyai urutan ranking, tidak mempunyai ukuran baru mutlak. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada jenis kulit. Jenis kulit yang pertama itu hitam, dan yang kedua putih, yang ketiga itu kuning langsat. Jadi maksudnya skala nominal ini tidak mengatakan bahwa hitam ini jelek dan kulit yang putih ini bagus dan kulit kuning langsat ini sangat bagus. Tidak sampai seperti itu, tapi skala nominal hanya menggambarkan bahwa untuk yang pertama itu kulit hitam, dan untuk yang kedua itu kulit putih, untuk yang ketiga itu kulit kuning langsat. Itu untuk skala nominal. Nah, analisis statistik yang digunakan nanti teman-teman bisa lihat di diktatnya, nanti dijelaskan banyak itu. Nah, kemudian ada skala ordinal, skala yang didasarkan pada ranking atau urutan, diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai jenjang yang terendah. Ini ada jenjangnya, kalau yang tadi itu nggak ada, tapi ini ada. Untuk yang pertama itu 100, untuk yang kedua itu 90. Jadi ada nilainya untuk setiap angka itu. Nah, kalau yang tadi nggak ada, hanya sebagai penggambaran saja. Nah, analisis statistik yang digunakan uji Kolmogorov Smirnov 1 sampel, dan uji deret 1 sampel, dan uji tanda. Uji statistik yang digunakan adalah statistik non-parametrik. Kemudian skala interval. Nah, skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sama. Nanti saat kita praktek, nanti kakak akan jelasin sedikit tentang skala interval ini, karena lebih enak dia kalau sambil praktek menjelasinnya.
Nah, sambil praktek, sambil dijelasin. Gitu. Nah, kalau kakak jelasin sekarang, sebenarnya harus ada contohnya. Itu makanya enak kalau kita pembelajaran langsung di kelas. Saat kakak jelasin, mungkin kakak bisa kasih contoh. Nah, yang kemudian yang terakhir itu skala rasio. Nah, itu skala pengukuran yang mempunyai nilai nol mutlak dan yang mempunyai jarak yang sama. Misalnya umur manusia dan ukuran timbangan, keduanya tidak memiliki angka nol negatif. Maksudnya tidak ada nilai nol. Yang nilai nol itu tidak menghitung. Nah, analisis yang cocok adalah sama dengan skala interval. Ada jarak-jaraknya. Skala pengukuran instrumen penelitian. Nah, skala pengukuran instrumen penelitian yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah skala sikap. Nah, di sini ada 5 skala, yaitu skala Likert, skala Goodman, skala Simetric, rating scale, dan skala Truston. Nah, dari 5 ini yang biasanya kita gunakan adalah skala Likert. Jadi, yang akan kakak jelaskan yaitu tentang skala Likert. Nah, tidak semuanya akan kakak jelaskan. Nah, skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Nah, dalam menyusun skala Likert ini ada 2 ketentuan, teman-teman. Nanti ini kita masuk kepada penyusunan sebuah angket penelitian. Jadi ketentuannya itu jika pernyataan positif, maka ada nilai sangat setuju kita beri nilai 5. Setuju kita beri nilai 4, dan netral atau ragu-ragu kita beri nilai 3. Nah, tapi jika pernyataannya negatif, maka sangat setuju itu kita beri nilai 1. Setuju kita beri nilai 2, dan netral atau ragu-ragu kita beri nilai 3. Gitu. Jadi ini nanti akan kita gunakan untuk menyusun sebuah angket atau angket penelitian. Nah, sampai di situ tentang skala pengukuran data. Kira-kira teman-teman ada yang mau bertanya? Saya, Kak. Ya, Elsa. Saya mau bertanya, ada 3 pertanyaan, Kak, tentang pengumpulan data. Kan ada 3, wawancara, observasi, dan penyebaran angket. Nah, Ya. yang saya tanyakan pertanyaan pertama, apakah di dalam pembuatan skripsi kita memakai ketiga-tiganya? Lalu pertanyaan yang kedua, apakah ada kekhususan dalam pengumpulan data? Contohnya seperti kalau di dalam studi deskriptif kan kita punya 2, masih dibagi, ada kuanti, ada kualitatif. Nah, apakah kalau misalnya kualitatif itu biasanya memakai pengumpulan data yang seperti apa? Atau wawancara atau observasi? Lalu apakah kalau yang kuanti itu biasanya memakai pengumpulan data yang mana gitu, Kak? Lalu pertanyaan yang ketiga, kalau misalnya kita memakai metode pengumpulan data dengan observasi, apakah nanti hasilnya akan berbentuk paragraf deskriptif secara detail? Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Elsa, pertanyaan yang luar biasa. Saya akan jawab untuk pertanyaan yang pertama, apakah kita memakai ketiga-tiganya dalam sebuah penelitian? Jawabannya tidak. Kenapa dalam sebuah penelitian kita tidak menggunakan? Contohnya, ini masuk ke pertanyaan yang kedua. Untuk penelitian kuantitatif, mungkin kita akan menggunakan tiga-tiganya. Kita akan observasi secara langsung ke lapangan, kemudian kita akan mewawancara siapa saja yang butuh kita wawancara untuk menemukan apa permasalahan di lapangan, apa yang terjadi di lapangan, kan gitu. Makanya saya ini jelaskan kemarin bahwa ada penelitian. Nah, di situ nanti kita melakukan sebuah wawancara kepada
nah, responden untuk kita menemukan sebuah penelitian, menemukan sebuah data gitu. Nah, dan untuk penelitian kuantitatif dan deskriptif juga menggunakan angket penelitian. Jadi untuk penelitian deskriptif kuantitatif itu ada kemungkinan kita bisa menggunakan tiga-tiganya dalam sebuah penelitian. Dan yang kemudian kalau kita menggunakan penelitian yaitu yang sifatnya mixed method, gitu kan, penelitian kuantitatif dan kualitatif digabungkan, maka kita akan menggunakan tiga-tiganya cara untuk mengumpulkan sebuah data itu. Nah, gitu. Nah, mana yang paling tepat gitu. Nah, untuk penelitian kualitatif biasanya yang paling tepat kita gunakan adalah sebuah metode wawancara. Jadi tidak ada penyebaran angket di situ. Jadi wawancara kepada responden untuk kita menemukan sebuah data. Dan datanya itu bersifat lisan, nggak ada angka-angka. Tapi untuk penelitian kuantitatif, maka kita bisa menggunakan tiga-tiganya. Tapi yang lebih tepatnya kita akan menggunakan sebuah angket penelitian untuk kita meneliti. Mungkin gitu, Elsa. Kira-kira masih ada pertanyaan dari Elsa? Yang ketiga Kak, yang observasi itu kalau misalnya kualitatif pakai metode observasi, apa nanti hasilnya bakal berbentuk paragraf deskriptif ya Kak? Observasi ini kan sebenarnya Elsa ini pengamatan. Jadi kita itu mengamati. Tergantung lagi penelitiannya. Kalau kita kualitatif, maka kita melakukan pengamatan, kita mewawancarai, maka hasilnya nanti berbentuk paragraf. Tapi kalau kita penelitiannya kuantitatif dan kita mengobservasi di lapangan dan kita sambil menyebarkan angket, maka data yang kita temukan itu berupa angka-angka. Begitu. Iya Kak, terima kasih. Oke, masih ada yang lain untuk pengumpulan data ini? Oke, semua sudah. Yang di kelas sudah nggak ada yang bertanya? Sudah Ini jelas Kak semua? Wandi mau nanya Kak, soal Oke. yang pertanyaan yang skala Likert tadi itu loh Kak, kan ada dua model pertanyaan itu, negatif dan Positif dan positif. negatif. Nah penerapannya itu seperti Ya. apa Kak? Nah, nanti kita akan Penerapannya itu masuk ke... seperti apa Kak? Kenapa? Oke. Ya Kak, gimana Kak? Bisa saya jawab, Ondi? Ya Kak, saya menunggu nih. Oke, jadi pernyataan ini, skala Likert ini nanti akan kita terapkan dalam sebuah penyusunan angket. Nah, ini nanti tahap ini kita akan masuk sambil kakak jelaskan apa yang Wandi tanyakan. Gitu. Jadi dalam sebuah penyusunan angket itu Wandi ada yang namanya pertanyaannya bentuknya positif, ada pertanyaannya yang bentuknya negatif. Gitu. Contohnya ya, untuk pernyataan positif ya, saya mengasihi istri saya, gitu ya. Saya mengasihi istri saya dengan sepenuh hati, contohnya ya. Nah, itu bentuk pernyataan positif. Maka saat orang memilih sangat setuju, maka nilainya akan kita beri 5. Itu ya untuk pernyataan positif. Nah, untuk pernyataan negatif, kakak kasih satu contoh pernyataan negatif seperti ini. Saya memukuli istri dengan balok. Itu kan sebuah pernyataan negatif gitu ya. Nah, ketika nanti ada yang mengisi, yang memilih sangat setuju, maka kita akan beri dia nilai 1. Gitu. Bentuknya Wandi. Puas? Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Nanti sambil kita menyusun angket sambil kakak jelaskan lagi, biar lebih paham bentuknya, karena sambil melihat
melihat contoh. Sudah? Nah, Sudah cukup dia, apakah masih ada yang perlu dijawab? Sudah Kak, sudah. Sudah ya? Nah, sudah nggak ada lagi yang bertanya, supaya kita masuk ke langkah selanjutnya. Enggak ada Kak, enggak ada. Oke. Nah, teman-teman, kita masuk ke pengukuran instrumen penelitian dan kita masuk ke tahap bagaimana sih menyusun sebuah kisi-kisi atau instrumen dari variabel yang kita teliti. Nah, kakak tampilkan di sini sebuah tabel dan variabel yang kakak jadikan contoh adalah skripsi kakak dulu, yaitu discovery learning. Jadi teman-teman semua pikir sudah memiliki variabel yang masing-masing dan sudah tahu apa itu variabelnya. Dan kita masuk bagaimana sih menyusun sebuah kisi-kisi. Nah, di tabel ini ada penjelasan di situ variabel, indikator, kisi-kisi, dan nomor item, jumlah, dan keterangan. Variabel yang akan diteliti di sini adalah variabel discovery learning. Dan kita dari variabel discovery learning ini kita akan menemukan sebuah indikator. Kak, dari mana indikatornya ditemukan, Kak? Apakah asal-asal bisa? Nggak bisa asal-asal. Kalau kita meneliti sebuah variabel discovery learning, jadi apa saja yang bersangkutan tentang variabel discovery learning, nah itu akan menjadi sebuah indikator kita. Nah, kakak akan kasih contoh, dari mana sih dapatnya indikator ini? Gitu kan. Bisa indikator ini adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengukur sebuah penelitian, untuk mengukur variabel kita. Nah, kan bisa itu bentuknya ciri-ciri variabel kita atau apapun yang berhubungan tentang variabel kita. Nah, kakak akan kasih contoh dari mana dapatnya indikator kakak ini. Ini bentuk skripsi kakak dulu di bab 2 ada sebuah kajian teori, kemudian ada tentang model discovery learning ini, tentang pengertian model discovery learning, dan tujuan discovery learning itu apa, kelebihannya apa, dan kekurangannya. Dan yang terakhir itu ada langkah-langkah model discovery learning. Dan yang kakak jadikan sebuah indikator atau alat ukur dalam sebuah penelitian ini adalah langkah-langkah model discovery learning. Nah, langkah-langkah model discovery learning ini kakak temukan ada 6 langkah-langkah. Yang pertama itu memberikan rangsangan atau stimulus. Yang kedua memberikan pernyataan atau identifikasi masalah. Yang ketiga pengumpulan data. Yang keempat pengolahan data. Yang kelima pembuktian. Yang keenam menarik kesimpulan. Nah, langkah-langkah ini kakak jadikan sebuah indikator penelitian di angket kisi-kisi tadi. Sampai di sini paham belum, teman-teman? Kira-kira bisa bertanya loh, gitu. Sambil berjalan kakak jelasin bisa bertanya, mungkin di tengah jalan bisa dipotong, Kak, aku kurang ngerti di sini gitu, supaya dijelaskan ulang lagi. Ada yang bertanya? Nota yang mewakili di kelas?
Sejauh ini paham, Kak. Sejauh ini paham ya? Kak. Oke, jadi indikator itu adalah alat ukur dan itu kita temukan di dalam kajian teori kita di bab 2 kita. Nah, kemudian dari indikator ini kita akan membuat kisi-kisi. Nah, di sini kakak buat 3 kisi-kisi dan kisi-kisi ini nanti akan menjadi sebuah item penelitian. Oke, jadi dari indikator ini akan kakak buat 3 kisi-kisi dan kisi-kisi ini nanti akan menjadi sebuah angket penelitian. Item penelitian maksud kakak atau angket penelitian. Jadi kisi-kisi itu akan menjadi item penelitian. Nah, dari mana kakak temukan ini kisi-kisi ini? Kok ada mengajukan pertanyaan? Kok ada kak di situ memutarkan video? Kok ada di situ memberikan hadiah? Waktu kakak mencari mengerjakan skripsi ini, kakak gali, kakak menemukan sebuah teori yang mengatakan bahwa memberikan rangsangan ini bentuknya itu bisa, yaitu tadi ini kakak mengajukan pertanyaan. Jadi di sini dijelaskan proses pemberian rangsangan ini dapat dilakukan dengan 1. Mengajukan pertanyaan. Ya. Yang kedua, kakak ambil yang ini, memutar video. Dan yang ketiga, kakak ambil ini, memberikan hadiah kepada siswa yang rajin membaca buku. Oke, kita masuk lagi ke kisi-kisi. Nah, jadi kisi-kisi ini adalah bagian dari indikator ini. Jadi nggak bisa kisi-kisi ini kita asal-asal buat. Nanti kalau kita asal-asal buat dan itu nggak nyambung dengan indikator kita dan nggak nyambung dengan variabel kita, maka sudah pasti penelitian kita ini nggak jelas, amburadul gitu. Nggak tahu arahnya yang mana, nggak tahu apa yang diukur dari variabel itu. Nah, untuk sampai kisi-kisi kira-kira teman-teman jelas. Nata? Jelas, Kak. Jelas ya. Nah, jadi dari kisi-kisi ini nanti akan menjadi sebuah item pertanyaan. Untuk kisi-kisi yang pertama ini, mengajukan pertanyaan itu nanti akan menjadi item pertama. Kemudian memutarkan video itu nanti akan menjadi item yang kedua. Terus memberikan hadiah bagi peserta didik itu nanti akan menjadikan item yang ketiga. Nah, kenapa kakak membuat 3 kisi-kisinya? Kenapa kakak membuat 3 calon menjadi item? Supaya ketika nanti kita meneliti ada yang namanya kesalahan atau istilahnya item ini tidak valid setelah kita sebarkan kepada peneliti. Nah, kalau kita buat 3, ketika 1 dia tidak valid, contohnya item nomor 3, maka 2 item di atas ini bisa mewakili indikator ini, bisa mewakili alat ukur ini. Jadi masih bisa digunakan. Tapi saat teman-teman membuat hanya 1 item atau 1 kisi-kisi, maka saat nanti dia nggak valid, gitu toh, saat kita sebarkan ke responden dia nggak valid nih, maka nanti indikator kita ini akan dihapus dan pasti ini nggak terlalu pas untuk indikator memberikan rangsangan, bisa diganti atau cari yang lain atau dihapus. Jadi kenapa dibuat 3? Supaya ketika ada 1 yang tidak valid, yang lain bisa mewakili indikator tersebut. Nah, ini tadi keterangan pernyataannya. Untuk item pertama kakak menggunakan di sini pernyataan yang positif. Untuk item yang kedua atau kisi-kisi yang kedua kakak menggunakan juga pernyataan yang positif. Begitu juga yang ketiga. Sampai di sini teman-teman jelas enggak? Jelas, Kak. Yang di kelas jelas enggak? Jelas, Kak, jelas. Yang nonton, yang kuliah di luar, jelas? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke, Jelas, Kak. jadi bentar ya.
Jadi untuk menyusun ini, kisi-kisi seperti itu langkahnya. Gitu. Ada langkah, ada juga yang lain nanti, dan itu tergantung pembimbing saudara. Pembimbing, jadi saudara nggak usah bingung kok. Kak Yoel ngajarnya kayak gini, Kak, Pak, itu kok nggak sama seperti yang Bapak ajukan. Gitu. Pembimbing saudara juga punya pemahaman yang berbeda tentang menyusun kisi-kisi ini. Gitu. Dan mereka juga tahu yang mana nanti menjadi tolak ukurnya saudara. Gitu. Jadi nggak usah terlalu berfokus, tapi kakak kasih satu contoh ini, dan ini bisa diterapkan dalam menyusun sebuah kisi penelitian. Nah, begitu seterusnya teman-teman. Untuk indikator yang kedua juga kakak menyusun 3 kisi-kisi. Untuk indikator yang ketiga juga kakak, di sini kakak membuat 4 kisi-kisi atau 4 item. Gitu. Kira-kira untuk menyusun kisi-kisi nanti teman-teman bisa nggak kerjakan? Atau mau langsung praktek sekarang? Halo. Kalau kakak punya materi kami bisa kak. Jangan, maksudnya nggak pakai materi kami. Kok nggak pakai materi kalian maksudnya? Oh, ada yang kualitatif juga ya, ada yang ini ya. Nah, Nah, nanti coba uh, apalagi yang ini ya, yang digital ya. Coba nanti teman-teman, nanti kakak share lagi bagaimana teman-teman sebuah kisi-kisi ini. Kan tugas kita itu ada instrumen penelitian tuh, yang di dalamnya ada kisi-kisi, angket validasi, dan angket uji coba. Nanti coba kakak konfirmasi lagi ke kak ini, bagaimana teman-teman susun. Apakah harus pakai punyanya sendiri? Nah, kalau dulu kelasnya nota dulu kan, itu bagi mereka yang penelitian kualitatif, sekarang langsung ubah itu jadi kuantitatif untuk sementara gitu, karena kita akan melakukan praktek statistik gitu. Tapi nanti coba kakak konfirmasi lagi ke kak ini untuk langkah tugasnya teman-teman. Nanti kakak akan kasih nih tabelnya ini supaya menjadi pedoman buat teman-teman menyusun kisi-kisi. Jadi untuk kisi-kisi kita aman dulu ya sampai di sini ya. Halo. Kak. Iya. Oke, untuk kisi-kisi kita aman dulu ya. Kita lanjut lagi ya. Aman. Lanjut, Kak. Oke. Nah, setelah kita menyusun kisi-kisi, kita akan menyusun sebuah angket validasi oleh tim ahli. Nah, kayak ini kan sudah jelasin di videonya, validasi tim ahli. Jadi, kita akan menyusun sebuah angket yang nantinya akan kita kasih ke tim ahli untuk mengecek apakah angket kita ini layak untuk disebarkan kepada responden. Jadi sebelum kita nyampe ke responden, kita akan cekkan dulu ini kepada tim-tim ahli untuk mengecek apakah ada kesalahan kata, apakah ada pendabelan kata gitu. Teman-teman baca dalam menyusun angket itu, teman-teman akan lihat ada ketentuan yang nggak boleh di situ untuk digunakan. Cuman double kata juga nggak boleh. Contohnya, aku cinta dan sayang kepada dia, itu nggak bisa. Jadi kalau memang aku cinta, ya aku cinta. Ya buat lagi item yang kedua, aku sayang gitu. Jadi nggak bisa digabungkan. Nah, bagaimana menyusun angket validasi ini? Nah, kita lihat ada petunjuk pengisiannya di sini, ada keterangan pilihan jawaban. Nah, untuk angka 5 di sini,
keterangannya adalah sangat relevan dan sangat jelas. Nah, itu SR atau dan SG. Untuk 4 itu sangat relevan dan jelas, dan nilai 3 itu relevan dan jelas, nilai 2 itu relevan dan tidak jelas, dan nilai 1 atau angka 1 itu sangat tidak relevan dan sangat tidak jelas. Nah, ini ada tabel, teman-teman. Ini nomor ini adalah nomor item. Nah, di sini itemnya itu akan gunakan 20 item sebagai contoh kita penelitian. Nah, ini dulu skripsi kakak. Ini jadi contoh. Ini ada 20 item. Nah, ini pertanyaan. Jadi kolom ini pertanyaan. Dan yang kita mau teliti adalah variabel discovery learning. Nah, kita masuk di sini, memberikan rangsangan. Ya kan? Tadi untuk indikator yang pertama di atas adalah memberikan rangsangan. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan atau item pertama di sini dikatakan guru mengajukan pertanyaan mengenai topik pembelajaran di awal kelas. Dan kedua, guru memutar video mengenai materi ajar. Yang ketiga, guru memberikan hadiah bagi siswa yang rajin membaca buku. Jadi item 3 ini harus selaras dengan kisi-kisi yang kita susun tadi, teman-teman. Nah, ini memberikan rangsangan indikatornya. Harus selaras. Tadi untuk item pertama itu mengajukan pertanyaan. Nah, jadi kisi-kisinya bentuknya mengajukan pertanyaan. Nah, yang kedua memutar video. Ya kan, kisi-kisinya. Yang ketiga ini memberikan hadiah bagi peserta didik yang membaca buku. Jadi 3 kisi-kisi ini harus selaras juga dengan pertanyaan angket kita. Kita sampai sini ada yang bertanya nggak? Karena kakak juga harus pelan-pelan menjelaskan ini dan kita juga online. Kira-kira sampai membuat pernyataan ini jelas nggak? Jelas Yang di kok. kelas? Jelas yang di kelas, yang di luar? Terus Kak. Oke, yang di luar jelas juga. Nah, jadi item kita ini, 3 item ini harus sesuai dengan apa yang juga kita susun di kisi-kisi di atas. Jadi kalau di kisi-kisi pertama tadi tentang mengajukan video, jadi yang pertama juga tentang guru mengajukan video. Nah, kenapa ini guru? Nah, guru ini tergantung apa yang kita teliti. Nah, kalau kakak kan meneliti di sini discovery learning, bagaimana guru menerapkan discovery learning. Nah, jadi siswa mengisi angket penelitian kakak dengan guru ini sebagai objek yang akan diteliti. Nah, di sini bentuk pernyataan kakak kebetulan tadi semuanya positif ya. Untuk item 1 kakak gunakan yang positif, yang kedua juga kakak gunakan positif, yang ketiga juga pernyataan yang positif. Nah, ini masuk ke pernyataannya Wandi. Nah, kalau pernyataan positif dia kita pakai angka 5 di sini. Sangat relevan atau sangat jelas. Jadi kalau nanti ada orang yang ngisi di sini ada orang ngisi di sini 5, berarti nanti angkanya 5 gitu. Akan tetap 5, bentuk angkanya nanti seperti ini. Ini nanti kita langkahnya di sini. Nah, kalau ada yang ngisi nanti di sini 4, ya udah berarti dia 4 gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau dia positif, Kak? Ya kan? Negatif gitu ya. Nah, ini kan kita kasih contoh nomor 3 ini ya. Di sini ditulis di situ guru memberi hadiah bagi siswa yang rajin membaca buku. Kita ganti jadi pernyataan negatif. Bentuknya seperti ini. Guru tidak pernah memberi hadiah bagi siswa yang rajin membaca buku. Nah, ini pernyataannya negatif. Nah, pernyataan negatif ini ketika nanti ada orang yang mengisi di sini 5, karena kan agak jelaskan, karena nggak mungkin kita kasih lagi di bawahnya ini, di sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4, di sini 5, supaya ketahuan mana yang positif dan negatif. Nggak bisa jelek. Nah, tapi kita satu langkah aja. Tinggal nanti caranya gimana. Ketika nanti ada orang
yang mengisi di sini 5. Berarti siswa itu tuh setuju bahwa guru itu nggak pernah memberi hadiah bagi siswa yang rajin membaca buku. Dia sangat setuju. Tapi kita sangat setuju ini kita nggak kasih dia angka 5. Tapi nanti kita ganti dia menjadi 1. Akan kasih contoh di Excel. Nah, contohnya di sini. Untuk item yang ketiga tadi ya. Nah, ini pernyataan yang ketiga. Guru tidak pernah memberi hadiah bagi siswa yang rajin membaca buku. Saat siswa menjawab, sangat setuju. Nilainya kan di sini 5. Kita contoh nilainya 5. Kita nggak bisa kasih dia 5. Karena apa? Karena pernyataannya ini negatif. Untuk item yang ketiga, maka kita ganti dia menjadi 1. Gitu. Untuk sampai di sini, kira-kira masih ada yang bertanya atau Wandi masih mau bertanya yang kurang jelas? Gimana? Ya, Abed bertanya. Oke, Bet. Misalnya Kak, dalam daftar pertanyaan untuk validasi ini di poin-poin tengah itu ada yang negatif. Jadi terdapat pertanyaan-pertanyaan yang mix antara negatif dan positif. Nah, itu penelitiannya gimana Kak? Nggak apa-apa. Contoh ya. Contoh ini kan di item nomor 3 ini. Pernyataannya yang negatif, Abed. Tadi kan item pertama kakak buat positif. Item kedua positif. Ya kan? Item ketiga kakak buat pernyataannya negatif. Nah, contoh ya, kakak kasih di sini 3 item lah. Item 1, item ini nampak nggak Excelnya di situ? Nampak Kak? Oke, ini ada 4 item kakak kasih contoh ya. Nah, kakak kasih di sini juga pernyataan yang positif lah. Kakak jawab di sini juga. Apa yang kakak kasih di sini? Setuju. Nah, ini kan ada 4 item ini. Item pertama pernyataannya tadi positif. Item yang kedua pernyataan positif. Item yang ketiga pernyataan positif. Dan item yang keempat, item ketiga pernyataan negatif. Dan item yang keempat itu pernyataan yang positif. Nah, kakak tinggal pindahkan aja dulu nih ke dalam. 5, 4, 5, 4. Jadi di sini item pertama itu 5, item kedua itu 4, item ketiga itu 5, item keempat itu 4. Betul gitu ya, Abed? Ya kan? Nah, setelah itu kan kita tahu nih, item ketiga kita buat ini pernyataannya negatif. Nah, karena dia isinya 5 sangat setuju, nah kita ganti dia menjadi 1. Udah, gitu saja. Nah, yang lain ini positif nggak apa-apa. Mau item 5 ini positif, ini nilainya 5, mau kalau paham ya sampai situ ya? Oke. Yang lain ada yang bertanya? Yang di luar sudah ngerti? Jelas? Wandi mau lanjutin tadi pertanyaannya Abed kan? Kan kalau yang negatif kan dia kan isi 5. Nah, kalau kita masukkan ke SPSS kan jadi 1 gitu kan? Ya. Nah, gimana kalau pertanyaan yang positif itu dijawabnya 1? Nanti nggak jadi. Kalau pernyataan positifnya dia jawab 1, ya memang dia nilainya 1 gitu. Jadi gini, contoh ini pernyataan item 1 ini ya, guru mengajukan pertanyaan mengenai topik pembelajaran di kelas. Kalau siswa ada yang ngisi 1, berarti guru itu tidak pernah mengajukan pertanyaan di kelas karena dia sangat tidak setuju. Ya nilainya 1 gitu. Ini kan itemnya bunyi seperti ini, guru mengajukan pertanyaan di kelas, pertanyaan mengenai topik pembelajaran di awal kelas, kan pernyataan positif. Nah, siswa mengisi 1,
sangat tidak setuju gitu, atau sangat tidak setuju lah. Ya udah nilainya 1 karena memang benar-benar dia tidak pernah mengajukan pertanyaan. Tapi kalau dia bentuknya ini negatif, kayak item nomor 3, guru tidak pernah memberi hadiah bagi siswa yang rajin baca buku. Nah, kemudian ada yang mengisi sangat setuju. Berarti siswa ini sangat setuju kalau guru itu tidak pernah mengasih hadiah. Nah, nilainya itu 1. Sebenarnya kalau disimak ini nyambung. Kalau dia positif, maka dia kasih angka 1. Kalau itu akan tetap jadi 1 dan nggak akan berubah. Tapi kalau dia negatif, ya kalau dia kasih 5 di jawaban ini, ya udah berarti nanti kita ganti dia menjadi 1 gitu. Oke Kak, paham Kak. Jelas ya Wandi? Oke Kak, jelas. Oke, ada lagi yang di luar? Halo. Jelas, Halo. Kak. Oke. Nah, setelah ini kan tadi angket, kakak salah jelasin, tapi sebenarnya langkahnya sama. Ini kan angket validasi. Nanti ini disebarkan dulu ke dosen. Nanti dosen akan isi tuh mana yang mereka mau isi dan mana yang mereka harus perbaiki kata-katanya. Makanya kita validasikan kepada dosen tim ahli. Minimal dosen yang harus disebar biasanya itu ketiga dosen. Tidak tahu sekarang karena pandemi mungkin dikurangi atau gimana, tapi kalau dulu itu 3. Jadi kita harus menyebarkan angket validasi ini kepada 3 dosen, ya kan? Dan 3 dosen ini nanti akan mengisi nih setiap item ini. Kira-kira layak nggak dia nanti untuk disebarkan ke responden. Mungkin nanti ada perbaikan kata yang kita perbaiki. Nah, setelah dosen mengisi angket kita, maka kita akan masuk ke rekapitulasi validasi isi oleh tim ahli. Maksudnya kita hitung tuh angket yang mereka isi, yang mereka validasi. Kakak kasih contoh lagi untuk ini tadi ya, memberikan rangsangan. Dan dosen tim ahlinya itu pertama ada Kak Deborah Tiur, ada Mami Tantri, ada Kak John MPD. Dan untuk Kak Tiur mengisi item yang pertama dengan pilihan sangat setuju, atau sangat relevan. Sangat relevan dan nilainya 5. Dan item yang kedua juga dia tulis di situ, dia pilih di situ sangat relevan juga, nilainya 5. Dan yang ketiga, item ketiga dia pilih relevan. Nah, untuk Mami Tantri, item pertama 5, item kedua 5, item ketiga 5. Oke. Dan Kak John, item pertama 5, item kedua 5, item ketiga juga dia kasih 5. Kemudian kita kumulatifkan ini hasilnya. Maka kita lihat rata-ratanya. 5 dikali 3, 15. Dibagi 3, 5. Jadi untuk item yang pertama itu nilainya 5. Sangat bagus tuh, sangat relevan untuk dibagikan kepada responden. Oke, masuk ke item yang kedua. 5 dikali 3 dibagi 3 hasilnya 5. Sangat relevan, berarti layak untuk disebarkan kepada responden. Oke. Item yang ketiga. 4 tambah 5 tambah 5 berarti 14 dibagi 3 4,6. Dan dia masuk di kategori 4 ini. Masih masuk ke sangat relevan dan jelas. Jadi masih bisa semua ini digunakan menjadi angket penelitian yang nantinya akan kita sebarkan kepada responden. Tapi kalau misalnya ada yang ngisi di sini 2, dosennya ngisi 2, nah 2 dikali 3 6 dibagi 2 bagi 3 2. Cuman 2 nilainya dosen itu isi. Berarti dosen itu berpikir, oh ini nggak layak ini untuk disebarkan kepada
responden. Karena apa? Nilainya nggak bagus, ini nggak jelas. Jadi batasnya kita bisa menyebarkan itu kepada responden adalah 3. Kalau 3 ini ke atas, 3 ke atas ini berarti itu relevan dan bisa kita sebarkan kepada responden. Tapi kalau ada yang ngisi 2, hasil rekapitulasinya itu 2, contoh di sini 2, di sini 1, maka itu nggak layak kita sebarkan kepada responden. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita hapuslah ini. Karena dia, aduh nggak layak ini disebarkan. Hapus saja nih. Tip, gitu. Dari 3 pertanyaan, dari ini kan indikator yang kedua memberikan pernyataan atau identifikasi masalah. Kakak buat di situ 3 indikator. Nah, 3 item. Dari 3 item ini ada 1 ini nggak jelas, nggak layak untuk disebarkan karena dosen hanya kasih nilai 2. Berarti kakak tinggal hapus tuh. Nah, hapus. Nah, berarti untuk indikator yang kedua, identifikasi masalahnya, kakak tinggal punya 2 item. Nah, itu makanya tadi kakak bilang, kita harus buat 3 item. 3 item. Supaya nanti ada itu jalan-jalannya yang membuat dia nggak valid. Makanya buat 3. Dan ini tinggal 2 contohnya. Nanti yang 2 inilah yang nanti kita buatkan jadi angket uji coba. Yang angket uji coba ini nanti kakak jelaskan. Untuk angket validasi, kira-kira teman-teman masih ada pertanyaan? Tanya aja. Ayo teman-teman. Ya Kak, ini Elizabeth Kak, mau tanya Kak. Oke. Jadi misalnya yang valid cuman 15 kayak gitu Kak, maksudnya kalau sedikit gitu bisa ditambah lagi atau gimana Kak? Maksudnya? Atau ada jumlah ininya, itemnya. Itu ada jumlah batasnya minimal mungkin atau gimana? Untuk membuat angket ini untuk satu variabel. Kalau misalnya kita deskriptif nih, ya kan deskriptif ini kan satu variabel. Biasanya paling kecil itu satu variabel ini itemnya itu 20, itu paling kecil. Itu untuk satu variabel. Tapi maksudnya gini, kalau kita penelitiannya deskriptif 20 ini sudah sangat kecil dan biasanya pembimbing nggak akan mau. Nah, kita harus buat lebih banyak lagi kalau untuk penelitian satu variabel atau deskriptif. Nah, kalau kita pakai 2 variabel korelasi, nah untuk variabel yang pertama paling bisa kita buat 20 atau 25. Untuk variabel yang kedua juga bisa kita buat 20 atau 25. Jadi 50 itu udah lumayan. Jadi untuk satu variabel itu yang paling kecil itemnya yaitu 20. Gitu tadi. Oke Kak. Jadi kalau misalnya tuh banyak ini kita yang nggak valid gitu misalnya Kak. Terus kita buat lagi. Valid. Kalau gini, kalau dari dosen biasanya mereka Ngarahin. itu kita diarahin dulu nih. Biasa mereka perbaiki gitu. Kalau nanti ini kamu perbaiki ya, pasti mereka kasih nilai bagus. Tapi dengan satu syarat kamu akan perbaiki. Tapi setelah angket validasi ini, nanti kan kita angket uji coba, kita sebarkan kepada siswa, ya kan, kepada responden. Kalau dari angket uji coba ini ada yang nggak valid, kita nggak bisa perbaiki, kita langsung hapus semua. Kalau dia nggak valid 2, kita hapus dua-duanya gitu. Oke Kak, makasih Kak. Oke. Menyenangkan ya. Yang di luar ada yang bertanya untuk validasi ini
sebelum kita untuk rekapitulasi dan validasi ini, sebelum kita masuk ke angket uji coba. Ini rekamannya berjalan ya, Daud? Ya, ya. Ya, Kak. Oke. Jadi sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada ya. Kalau gitu kakak lanjuti ya. Kita masuk ke angket uji coba. Waktu kita tinggal 19 menit. Padahal masih ada langkah selanjutnya lagi nih. Lebih sulit gitu. Sulit tapi enak, gampang dipelajari. Ya kan, Nota? Oke, kita masuk ke angket uji coba. Nah, angket uji coba ini kita akan membuat di sini, ini data responden. Data responden ini adalah bisa disebut karakteristik responden. Nah, ini yang kakak sebut waktu itu, bahwa responden itu harus memenuhi karakteristik yang dibutuhkan oleh peneliti. Nah, kakak dulu di sini dalam meneliti ini, kakak butuh nih nama respondennya, kakak butuh nih jenis kelaminnya, kakak butuh dia usia berapa, kakak butuh dia kelas berapa. Karena kakak kan meneliti kelas 7 dan kelas 8. Kalau nanti nggak kakak buat karakteristik kelas, nanti kelas yang lain ngisi gitu loh. Karena kakak nggak tahu kelas berapa aja itu. Jadi ini adalah karakteristiknya. Untuk pembuatan angket uji coba, kita harus membuat dulu karakteristik responden. Sehingga nanti mereka isi siapa namanya, Julio, jenis kelamin, campur, nanti usia 22 tahun atau 23 tahun, kelas contohlah kelas 8 dia ya, kelas 8 lah dia, SMP contohnya. Nah itu nanti kakak butuh, dan ini nanti akan kakak hitung. Nah, untuk sampai itu jelas. Kemudian kita masuk ke petunjuk pengisian angket. Nah, di sini berubah nih untuk keterangan. Kalau tadi di angket validasi dosen, maka keterangannya itu 5 itu pakai kata sangat relevan. Tapi kalau di sini 5 itu sangat setuju, 4 setuju, 3 ragu-ragu, 2 tidak setuju, dan 1 sangat setuju. Nah ini biasanya kakak buat untuk pernyataan kritik gitu. Tapi kalau ada negatif ya caranya kayak tadi. Nah ini bentuk angket uji coba. Jadi kita hanya buat variabelnya saja lagi. Variabel X itu model discovery learning. Nggak perlu kita kayak tadi, kayak gini, buat lagi indikator-indikatornya. Nggak perlu. Nah, di sini indikator hanya perlu kepada angket validasi, kepada tim ahli, supaya mereka tahu apa itu. Tapi kalau udah membuat dicoba, kita hilangkan indikatornya. Langsung saja ini masuk ke item-item pertanyaannya. Ada 20 item ya. Kita buat jadi contoh. Yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan, meminta video, memberi hadiah, dan selanjutnya seperti itu. Untuk angket uji coba jelas semua. Mewakili 1 orang agak cepat biar kita bisa langkah selanjutnya. Di luar? Nggak bertanya kali. Saya mau bertanya Kak. Siapa? Nota Kak, nota. Oh, ya, tanyalah. Soal data responden Kak. Misalkan dalam angket finalnya, dia itu cuma mencantumkan atau data yang ingin diminta itu cuma nama responden. Contohnya dia itu penelitiannya di gereja. Dan apanya yang mengisinya respondennya itu orang tua. Jadi yang dicantumkan sebagai data responden cuma nama, jenis kelamin, usia itu tidak dicantumkan. Jadi apakah ada pengaruhnya dalam datanya nanti Kak? Nah, sebenarnya gini, kenapa ada karakteristik ini? Nah, kalau cuma nama, kita nggak tahu nih siapa nih orang ini. Contohnya lah, puisi tadi si Julio. Nggak kasih dia jenis kelamin, nggak kasih dia usia contohnya.
edukasi dia kelas berapa, apakah aku tahu dia ini siapa gitu. Nah, dan dari sini juga nanti kita akan tahu berapa banyak sih orang ini dalam kelas ini, dia berapa banyak. Jadi hanya memperjelas karakteristik penelitian kita. Jadi kita tahu orang itu apa, orang itu siapa, jenis kelaminnya apa. Jadi dan kita juga mempermudah kita untuk menghitung berapa banyak sih populasi kita, berapa banyak sih sampel yang kita ambil dari situ nanti. Jadi sebenarnya sangat perlu untuk karakteristik, yang paling tidak biasanya itu tergantung pembimbing juga dan tergantung apa yang kamu teliti. Kalau misalnya kamu teliti gereja, kamu buat kelas yang nggak cocok, tergantung apa yang kamu teliti. Saya pikir untuk karakteristik ini butuh dicantumkan. Siap, Kak, paham. Teman-teman yang lain paham ya, yang di luar? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, kita lanjut kalau gitu. Ya, Kak. Ini nih, ada uji validitas. Teman-teman, kakak minta kira-kira masih cukup nggak waktunya kalau kita masuk ke SPSS ini? Ini cukup ya? Cukup. Oke. Coba teman-teman, waktu itu kakak ada bagikan data untuk dianalisis. Halo. Teman-teman buka laptopnya sambil kita praktek gimana, daripada nanti cuma lihat-lihat saja kan lebih sulit. Jadi sambil kita praktekin gitu. Jadi udah buka laptop? Ayo semua. Sudah, Kak. Ambil dulu data yang kakak kasih. Kakak izin dulu ya ke toilet bentar ya. Kalian ambil datanya ya. Apanya? Oh. Enindarwati. Oke. Bisa kita lanjut? Sudah buka datanya semua? Belum, Kak, belum sebentar. Wah. Desi, udah? Bentar, Kak, bentar. Lagi. Kira-kira kalau lewat waktunya dikit, boleh nggak ya? Nggak apa-apa. Boleh, Kak, boleh. Ya maksud kakak itu cuma menyelesaikan uji validitas dulu. Tahu?
teman-teman lapar nanti kan. Pani udah kok garuk-garuk. Tuh. Udah Kak. Yang lain? Wah. Masih belum Kak. Aplikasinya udah ada kan? Udah kan aplikasi. Sudah ada. Mantap. Udah Kak. Bentar di kelas belum. Makanya kakak minta waktunya nanti sedikit. Boleh minum ya teman-teman. Kalau mau minum, kopi kah, teh. Ku menangis. Haus. Minum. Besok bawa minum. Ayo guys. Waktu guys. Ayo yang lain. Ada yang mau nyuci Teh Desi? Lapar guys. Desi lapar. Udah lewat jam makan di sini. Belum ya? Kok lama ya? Bentar, mana Maria? Udah. Elsa lapar. Wah, maunya dipersiapin kemarin kan? Baru mau download ya? Pani Baroko. Sudah. Hah? Udah, lanjut. Udah ya? Nah, di sini ada data yang kakak bagikan buat teman-teman. Sekarang sambil buka aplikasi SPSS-nya. Ya, kakak sambil jelasin pelan-pelan, nanti sambil buka. Sushi. Yang pertama, teman-teman blok dulu semua ini dari sushi sampai ke Anto ini. Di sini kakak kasih dua variabel. Nanti teman-teman lakukan analisis. Untuk variabel yang pertama kan kakak bimbing. Nanti variabel yang kedua teman-teman bisa lakukan sendiri. Nah, setelah kita copy yang di Excel, kita masuk ke SPSS. Kita copy dia di, ini kan ada variable view dan data view. Kita copy dia di data view. Bentar Bang, bentar. Udah. Teman-teman masih low. Sudah sampai di mana? Sampai di sini. Teman-teman minta ngulang. Oh ya, siap. Kita kan di Excel. Nih. Perhatikan dulu layar di depan. Nah, kita kan di Excel. Yang pertama kita lakukan, kita copy nih dari kolom nama si Susi, Edo. Kita ambil semua data ini,
sampai di akhir ini. Ini kasih dua variabel buat teman-teman. Karena untuk variabel yang pertama nanti kakak akan ajari langkah-langkahnya. Yang kedua teman-teman kerjakan sendiri dan itu nanti menjadi tugas analisis teman-teman. Nah kemudian kita paste dia di data view. Ini kan ada dua, variable view dan data view. Kita masuk ke data view, kita masukkan dia ke kolom ini. Langsung aja paste di sini. Sudah? Hah? Sudah Kak, sudah. Sudah, Kak. Yang di kelas? Sabar Maria, sabar. Yang di kelas sudah ya? Loading, di kelas loading. Sudah semua. Loading. Sudah ya? Nah, Oke. di sini kan sudah masuk semua nih. Angka-angkanya sudah masuk. Nah, kemudian kita masuk ke variable view. Itu yang di bawah pojok kiri. Lihat. Masuk ke variable view. Oke. Variable view Di itu di kolom bawah. di bawah pojok kiri. Pojok Yo. kiri. Nah, di kolom yang pertama ini kan nama. Kolom yang kedua ini, ambil perhatikan kakak, kolom yang kedua ini usia, kolom yang ketiga ini jenis kelamin, kolom yang keempat ini ada kelas, dan kolom yang kelima dan seterusnya itu ada item. Nah, kita harus lakukan adalah untuk variabel yang pertama ini kita ganti namanya menjadi bukan variabel 01 lagi, tapi kita ganti dengan nama. Iya. Ganti dulu dengan nama. Kalian ganti dulu. Sudah? Sip Bang. Sip bentar Bang. Belum, Kak. Oke. Waktu kalian termakan loh ini nanti. Nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Teman-teman masih bingung tadi Kak mau yang kedua. Dari mana? Dari mana? Oke, kita ke variable view ya. Nah, Klik variable view. ya teman-teman tolong perhatiin, kita ke variable view. Nah, tadi di sini tulisannya ini variable 01, variable 02, variable 03. Nah, ini kita sesuaikan dengan ini Yang atas itu nama. Ini kan kolom pertama nama, kolom kedua ini usia, kolom ketiga ini jenis kelamin, kolom keempat ini atau variabel keempat ini kelas. Ya udah, ini variabel kedua ini namanya usia, berarti kita kasih di variabel kedua yang ini usia. Berarti sampai situ. Aku jelasin lagi. Daud, yang penting ini direkam loh ya, supaya nanti Kak. nggak lupa. Teman-teman masih bingung ini tadi. Oke, sekarang lihat di depan ini, kakak jelasin lagi. Ini Di data view ya. ini ada variabel 3 ya tulisannya, teman-teman lihat nggak? Variabel 3 ini yang kakak blok ini. Iya. Oke ya. Kita di sini variabel 3. Kemudian kita masuk ke variabel view di sebelah kiri bawah ini. Kita masuk ke sini. Kemudian kita lihat di sini variabel ketiga. Oh, ini variabel ketiga. Variabel ketiga tadi itu apa? Jenis kelamin. Nanti kita ganti di sini jenis kelamin. Jenis underscore Nah, diganti kelamin. variabel 3 diganti namanya. Gitu. Nanti dia akan terganti. Kemudian kita masuk ke data view. Nah, dia terganti di sini jenis kelamin. Jadi kakak pengen masuk di kelas ini. Sabar Kak,
sahabat. Oke, ngerti? Lumayan lah. Bisa nggak? Nah, selanjutnya gitu. Nah, ini variabel 4 ya. Variabel atau var 0004. Nah, teman-teman lihat lagi ke variabel view. Ini kan kelas. Nah, masuk ke variabel view, ganti di sini. Kelas. Ini kan 004. Kelas. Tuh. Udah ya. Nah, selanjutnya ini tinggal buat ini, tinggal ngikutin teman-teman. Coba ya, kok hilang. Nah, ini kan variabel 05, 06, 07, 08, 09, 010. Dok, teman-temanmu lagi perhatiin nggak? Halo. Tertinggal, Kak. Udah sampai mana? Sampai mana? Jauh. Atau kakak ulangi lagi dari awal ya? Bentar lah, kakak keluar aja. Iya, Kak. Dari awal. Oke. Kakak masuk ke kolom awal. Teman-teman, perhatiin dulu, laptopnya agak ditinggal sedikit. Jadi dalam SPSS ini ada dua kunci dalam ini, yaitu data view dan variabel view. Ya, kita paham dulu di sini ada data view dan variabel view. Apa? Oke. Sampai situ ngerti ya, ada dua di sini, data view dan variabel view. Kemudian kita ambil dulu angkanya tadi yang kakak kasih tadi. Itu kita copy aja nih dari Susi, ini semua copy, ambil semua ke sana sampai habis. Nah, ini udah sampai sini kita copy, sudah kita masuk ke SPSS, langsung saja kita paste. Sampai sini bisa ngikuti nota. Lihat lu adik-adik nota. Kak, bisa. Bisa. Sampai sini udah ya. Kak, ada yang Ya. beda. Sini aman ya. Ada yang Apa beda. dia kok beda? Apanya? Punyanya Elizabeth. Dia SPSS berapa? SPS berapa, Dek? 17, Bang. Aku 17 kok. Kok dia beda sendiri? Kak, aku pakai yang 23. Tapi bisa kan? Bisa, Kak. Tapi pas yang ke variabel view-nya itu, kalau kakak kan tadi ada ini, ada tulisan string terus numerik itu toh. Kalau aku ini string semua. Ya nanti kita bisa ganti. Aman itu kan aja. Nah, sama kayak Dewanti. Nah gitu ya. Berarti jangan jauh kali. Tahap dasar dulu yang satu ini ya. Oke teman-teman perhatiin ya. Di sini kan untuk variabel 001 ini harusnya kan di sini nama, ya kan? Untuk variabel 002 ini usia. Untuk variabel 003 itu jenis kelamin. Untuk variabel 004 itu kelas. Nah, kita nggak bisa ganti di sini seperti di Excel ini. Bisa kita ganti di sini namanya, bisa kita ganti di sini item 1 itu nggak bisa. Nah,
bagaimana kita ganti namanya ini? Nah, kita masuk ke variabel view. Nah, sudah masuk Pak, ya? nanti bisa kalian dengar di sini lagi. Tak rekam ini. Sudah masuk sampai situ? Sampai situ sudah masuk? Masuk ke variabel view. Nah, sekarang kita ganti. Tadi untuk variabel 01 apa? Dewanti. Nama, Kak. Oke, nama. Variabel 02 apa, Daud? Putus. Ayo variabel 02 Desi. Umur, Kak, umur. Nah, usia. Nah, variabel 03 jenis kelamin. Nih, variabel 04 tadi kelas. Nah, kita mengganti itu semua ke variabel view. Nah, setelah kita ganti, coba kita lihat ke data view. Kita pindah ke data view. Pojok kiri bawah itu. Kita masuk ke situ. Udah sampai situ belum? Yang di kelas. Udah. Yang di kelas. Bentar, Kak, bentar. Yang di kelas. Ya, kalau Yang di punya kelas. aku terus sudah. Yang di kelas putus ya? Oke, Bang. Yang di kelas sudah sampai mana? Sudah ngikuti belum? Sampai di sini. Sini mana? Kelas. Jadi untuk mengganti namanya sudah ngerti ya? Iya. Nah, untuk mengganti namanya ini kita masuk ke variabel view. Nah, kita ganti aja nih. Nama, usia, kelas, jenis kelamin. Nah, selanjutnya kakak jelasin lagi sedikit. Teman-teman tolong perhatiin. Kakak nggak di kelas agak susah. Di kelas agak. Nah, ini ada variabel 05, variabel 06, variabel 07. Nah, itu adalah item kita. Kita gantilah dia jadi item. Kita masuk lagi ke variabel view. Sudah masuk belum sampai sini, teman-teman? Ya, kalau ini udah jadi. Nah, di variabel 05 kita ganti dia dengan item 1 atau item X1 karena kakak kasih kalian dua variabel. Item 2 kita ganti variabel 6 kita ganti dengan item X2. Begitu seterusnya, teman-teman. Sampai situ ngerti enggak? Ngerti, Kak. Kak. Sip, kelas dibantu juga. Siapa di situ? Ada Kak Nota di kelas? Tak bantu sama Kak Nota juga. Siapa? Kak Nota sama aku. Nah, di sini ada satu yang beda, teman-teman. Skor total. Coba teman-teman lihat ini variabel 25. Variabel 25 di sini kita ganti jadi total X. Dan kita ganti jadi total X. Kemudian di variabel terakhir itu karena kakak kasih dua variabel, di situ ada variabel yang 45 itu kita ganti dengan total Y. Sudah? Nah, di sini teman-teman tinggal ganti sendiri aja item-itemnya. Nggak usah bimbang. Aku kok sampai 46, Kak. Masa 45 ini? Punya saya juga sampai 46, Kak.
46, Kak. Oh, lupa kakak. Nah, nggak apa-apa. 40, memang 46. Nah, kakak ini kan sudah yang terbaru gitu. Jadi kakak nanti untuk uji yang kedua ini untuk variabel Y kan kakak nggak kasih kalian contoh. Nanti untuk yang Y ini kalian uji sendiri dan kakak sudah temukan bahwa ada satu variabel yang nggak valid. Jadi langsung kakak hapus. Nanti kalian cari sendiri gitu. Oke. Terus ini yang tadi yang terakhir yang ditulis Y tadi yang 40 variabel 45 atau 46, Kak? 46, lihat aja totalnya itu kan yang paling ini skor total namanya ini yang kakak ini yang banyak ini 60 berapa itu dikasihkan total Y. Oke, sampai situ jelas teman-teman. Kak Yuel. Jelas, Kak. Yo, Yang 46 tadi, yang Y tadi ditulis yang ke variabel 45 atau 46? mana yang menurut Dewanti mana di situ skor Yang total? paling ujung toh Kak. Ya, itu skor Berarti yang total. Bang, di kami itu ada yang 25 juga. 25. Hah? Makanya diikutin C. Aduh. Variabel 25 itu skor total X, Daud. Nah, Variabel 25 itu total X. betul. Variabel 46 itu total Y untuk kalian. Ya Kak. Oke? Oh, jadi nanti kolomnya Teman-teman, diganti itu, Kak? ya, diganti. Nanti Siap. teman-teman perhatiin di depan yang bantu temannya di kelas, stop dulu. Nanti kalian bisa ganti namanya sendiri di rumah. Ini waktunya udah agak lewat kalian kasihan. Oke? Oke, udah perhatiin Oke, semua. Kak. Nanti kalian bisa ganti sendiri ya. Nama-namanya Ya. ganti sendiri. Nah, Bisa. yang di kelas sudah ya, perhatiin ya. Ya, aman. Nah, kemudian di sini ada desimal. Kita masuk ke variabel Q. Di sini ada desimal ya. Ada nggak di SPSS kalian? Ada. Nah, desimal ini yang angka 2 ini kita ganti dengan 0. Nah, langkahnya saya kasih tahu. Lihat ya, kursor kakak. Ini kita ganti dia jadi 0. Kemudian langkah cepatnya kita copy aja dia. Copy, terus blok di sini, langsung paste. Coba praktekkan dulu, karena ini cuma satu Oh, langkah. dinolkan semua. Yang mana, Kak? Sabar. Oke, perhatiin ke depan teman-teman. Sabarin Oke. ujian. Kakak kasih satu contoh ya, lihat di depan ada kursor kakak itu. Nah, ini kita kurangi dulu dia jadi 0. Kita Lah itu pincit ikutin yang di K2. bawahnya. Ikutin. Sudah berubah jadi 0, sudah dilihat? Sudah 0 ya? Ya. Nah, kemudian kita copy nih yang 0 ini. Klik kanan, copy. Sudah? Sudah ya? Ayo ngomong. Udah Kak. Nggak ada yang mewakili. Nah, di blok ini. Yang angka 2 itu di blok. Kemudian paste di situ. Supaya dia ganti jadi 0. Nah, itu langkah cepatnya. Supaya nggak satu-satu kita kurang-kurang. Sampai situ aman. Teman-teman, sampai situ aman? Aman Kak. Aman. Oke. Save dulu bisa nggak? Di save dulu ini. Langkahnya kakak kasih tahu karena kayak ada yang beda nanti sedikit. Oke, lihat untuk nge-save SPSS ini yang di kelas. Di sini ada save, tekan. Nah, terserah teman-teman mau kasih di mana. Kakak kasih di dokumen aja. Ubah namanya di sini berarti apa? Uji, terserah kalian. Ya,
Nah, ini kan yang punya kakak ini kan, ini yang bagian desimalnya mau semua dan nggak bisa diisi manual. Hah? Yang data punya kakak waktu dikasih ke ke SPSS-nya itu nggak bisa diganti. Yang desimalnya itu bagian desimal tidak bisa diubah. Ini kakak bisa rubah, padahal kita datanya sama loh. Yang lain-lain bisa nggak? Yang lain? Bentar, soalnya punya mereka nggak bisa diubah. Yang lain bisa nggak? Bisa, Kak. Ayo, Tadi udah nota otomatis kayaknya nol kok, Kak. yang udah Ada yang otomatis Tuhan. nol, Kak. Ya, Aku puji juga Tuhan. Kak, udah otomatis. Ya berarti nggak usah diubah kalau udah. Untuk tipenya, kakak jelasin sedikit kakak lupa. Tadi Dewanti nanya nih tentang tipe. Kok aku string semua kak gitu tau? Oh iya. Nah, kalau dia untuk kalau dia di sini bahasa atau apa ya paragraf dia bukan angka. Kalau seperti ini kan angka nih, item ini kan angka. Nah, tapi kalau dia tulisan seperti ini, perempuan dia namanya gitu. Nah, itu akan string. Lihat di sini kita masuk ke tipe, kalau untuk nama kita kasih dia string. Nah, ini sudah benar string. Nah, ini usia tadi kan dia pakai angka tuh. 13, 14, maka dia otomatis akan menjadi numerik. Nah, kelas jenis kelamin ini kan tadi dia bukan angka, ya dia string gitu. Kelas juga tadi kan bukan angka, karena dia huruf Romawi toh. Nah, maka dia bentuknya juga string. Nah, kalau untuk item ini kan angka semua ini. Nah, makanya dia di sini tipenya adalah numerik. Sampai di situ jelas nggak? Oh. Kalau Jelas, angka Kak. numerik. Yang di kelas. Kalau huruf Jelas, Kak. string. Kak, aku Aman kok ya? ini ya. Huruf White kalau apa? angka. Yang white, masuk white. Yang sebelahnya tipe tuh loh, Kak. Kok angkanya beda ya? Wait. Kok angkanya beda ya, Kak? Memang beda, nggak apa-apa. Oh, beda. Nggak apa-apa. Contoh ya. Ini lihat. Ya memang beda, memang segitu aturannya. Aduh. Aku sendiri aja pusing ini udah lewat jamnya ya. Oke, sampai situ kira-kira aman nggak? Kira-kira teman-teman? Aman. Aman, Kak. Aman. Kelas aman. Jadi tugas teman-teman sebelum kita besok masuk ganti nih namanya ini variabel-variabel ini ya. PR kalian ganti variabel. Oke. Jadi besok kita masuk nggak lagi bahas tentang Ganti nggak bahas nama-nama lagi nama-namanya ini kok kayak gini. Jadi besok kita udah tinggal praktek uji validitas dan uji reliabilitas. Oke? Oke. Oh, ada satu lagi nih guys. Semua. Tolong semuanya perhatiin nih. Total Ada score satu lagi. Terus yang di bawah lagi ada total score. Perhatiin ya. Kakak akan kasih langkahnya. Di sini kan item tuh. Item 1. Nah, kalau item kan tadi kita buat di situ pilihannya satu itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, 5 sangat setuju. Nah, kita harus buat juga di situ di dalam item ini. Caranya bagaimana? Kita masuk ke value. Teman-teman ada lihat value nggak di situ? Yang paling bawah ya. Value. Ya. Value. Ya, Kak. Ada ya, teman-teman. Yang di kelas. Yang di kelas, nota aman? Aman. Oke. Yang di kelas nanti ngajarin dulu, tapi lihat ini dulu. Oke, kita kasih dia keterangan pilihan gandanya yang tadi. Item pertama dulu ya, satu-satu. Oke, kita tekan yang 3 titik ini. Nah, kita masuk ke value label. Nah, kemudian di value ini kita kasih 1.
Nah, keterangannya apa kalau dia 1? Apa Desi? Desi. Desi. Ah, ngantuk dia. Oke, teman-teman lihat di sini 1 itu sangat tidak setuju, ya kan? Tadi begitu pilihan kita ya, pilihan untuk angket kita tadi 1 itu sangat tidak setuju. Kita add. Kemudian 2 itu tidak setuju. 3 itu apa? Ragu-ragu. 4 itu setuju. Add lagi 5 itu sangat tidak ragu-ragu, sangat tidak setuju, sangat setuju. setuju. Oke, coba teman-teman udah bisa nggak sampai sini? Kak, bentar. Yang di kelas, ayo sambil praktek untuk 1 ini. 2 tidak setuju. 5 sangat setuju. Udah, Kak. Oke. Yang di kelas, aman ya di kelas ya? Aman, Bang? Oke, langsung aja kita klik oke. Oke, terus di oke. Sudah? Langkahnya sama kayak tadi, kita copy lagi ini, kontrol, copy, kita blok. Di copy. Skor totalnya jangan kita kasih ya, kita hanya sampai ke Copy. itemnya saja, skor totalnya jangan. Jadi kita paste. Gimana, Kak? Putus-putus. Oke, ulangi. Ulang, Kak. Oke, yang sudah kita buat tadi kita copy, klik kanan, terus copy, terus kita blok itu item X2 sampai item 20 tadi. Skor total X-nya jangan kita sampai ke 24. Ini dulu. Ya, sampai ke 24. Sampai 24. 24 itu kan nanti item 20 namanya. Oke, kita paste. Oke. Totalnya jangan ya. Nah, kemudian kita copy lagi dia ke variabel Y. Item 26 sampai 44. Variabel 26 sampai 44. Kalian 45. Kalian 45. Oke, sudah sampai situ? Aman? Udah, aman. Nah, sekarang usia. Ya, usia ya. Usia di sini usia 13 sampai yang paling tua itu 15 tahun. Oke, usia 13, 14, 15. Yang paling tua itu 15 tahun. Kita masuk lagi ke value yang tadi untuk usia. Untuk karakteristik usia kita masuk ke value. Oke, sudah sampai sini aman? Aman. Oke, 1. Motor cross, siapa itu? Sekarang itu di mana, Bang? Di missing. Hah? Oh, masih di Ya, values. kita masuk ke karakteristik usia, Daud. Oh, oke. Usia di sini kan kakak, usia murid-murid itu ada usia 13, 14, dan 15. Yang paling tua 15. Nah, kita masuk ke value untuk karakteristik usia. Yang tadi masuk sini. Oke lah. Nah, 1 itu usia berapa ya? Yang paling muda 3. Nah, 2 ini 14. 3 ini 15. Nah, ini teman-teman, data yang ini untuk value yang ini itu adalah data nominal. Nah, ini tadi yang kakak maksud tadi data nominal. Nah, ini data nominal. Nominal Usia, tidak ya? ada Satu itu. Jadi cuma menyebutkan oh ini usia 13 tahun, usia 14 tahun itu kasusnya 2. Ini namanya data nominal. Emang gitu ya? Di sini udah selesai untuk usia? Udah.
Nah, kita masuk lagi ke jenis kelamin. Ini ada laki-laki dan perempuan. Labelnya Nah, apa kita dah? masuk lagi ke value-nya yang tadi. Labelnya apa? Nah, satu Kok gitu? itu apa ini? Kita buat satu itu laki-laki atau perempuan. Satu isinya Laki. Oke, laki, laki. Kita dua itu perempuan. Nah, jadi di sini juga datanya nominal. Jadi bukan berarti satu di sini laki-laki lebih kuat, dua di sini perempuan sangat lemah. Enggak, tapi ini hanya sebagai penggambaran bahwa dia itu laki-laki Sampai berapa? dan dua itu perempuan. 15? Hah? Sampai usianya Jadi, sampai berapa? jadi saya Usianya sampai berapa? bukan juga tentang Usianya data sampai yang berapa? tadi kita bahas nominal, Ini kan disuruh itu. nominal. Terus oke. 14. Ini dah apa ya? Nah, setelah itu Hapus. kita sudah selesai dulu untuk yang ini. udah sampai 15 tuh. Oke. Kok kakak nggak save Disimpan, tadi? Kak. Ya, save. Simpan dulu. Masuk ini mana? Kalian simpan di mana aja bebas. Yang penting besok kita masuk, kalian buka lagi. Terus di save as ya, save as. Main gila, tinggal masih masuk ini mana? Kakak simpan di Kamu, mana. ya udah itu. Oke, save ya. Sek. Sudah di save itu akan muncul tabel ini. Teman-teman keluar saja. Tekan Langsung silang. keluar aja, Kak. Ya, yang ini, yang kolom yang nggak ada gambar ini ya, disilang. Terus di no, nggak usah di save, no. Nah. Cara save gitu ya? Aman ya, sampai sini aman teman-teman. Save as, save as. Aman. Waktu kita sangat Klik kanan, klik kanan. habis. Oke, jadi Mau save. tugas teman-teman di rumah adalah mengubah semua ini, nama-nama ini yang belum diubah. Ya, supaya besok kita masuk tidak lagi membahas nama-nama ini, variabel ini apa, ini apa. Jadi selesai ya sampai sini semua. Masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Enggak, Kak, Yang di kelas aman ya? Oke, kalau gitu kakak stop share screen-nya ya. Hei. Oke, mana muka kalian? Oke. Nah, gitu. Udah. Gimana pembelajaran kita? Menyenangkan? Ya. Menyenangkan. Laptop, matikan laptop. menyenangkan Kak, Yang sangat menyenangkan. oke, anggap aja ini. Biarpun rada-rada sulit, tapi ini menyenangkan untuk kita pelajari. Ya. Oke, teman-teman, perkuliahan kita sampai di sini. Saya kakak harap besok tugas yang kakak pesankan sudah Bang. diperbaiki. Sudah tahu, besok kita masuk ke uji validitas dan uji reliabilitas supaya teman-teman makan sih. Jadi besok kakak harap semua sudah diubah namanya itu ya kan. Supaya besok kita masuk ke ujinya dan kita akan besok masuk ke aplikasi SPSS. Terima kasih teman-teman. Tugasnya juga tadi luar biasa. Tugasnya hebat. Kakak pikir kalian nggak ngerti. Ternyata lumayan lah untuk menyusun sebuah hipotesis. Oke, terima kasih pembelajaran kita hari ini. Kakak minta Elsa pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini kami boleh belajar tentang statistika, memberkati setiap kami, memberkati juga Kak Yoel yang telah mengajar kami, memberikan hikmat lebih lagi supaya pelajaran pada hari ini Tuhan dapat kami tangkap dan dapat kami
aplikasikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan siang hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam tangan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Oke. Amin.